Shalom, shalom. Ya, mental block, mental block, mental block ini bukan terjadi pada saat seseorang di usia muda, tapi seringkali juga terbawa sampai usia tua. Ya, menyedihkan. Kalau kita tahu kata mental block, pasti terhadap seseorang, orang tersebut tidak akan pernah maju. Ya, tidak pernah maju. Orang itu akan stuck, bahkan akan terus merosot. Ya. Apa mental block itu? Next slide. Ya. Mental block itu bicara sebuah hambatan psikologis. Ya. Jadi hambatan yang berkaitan dengan kejiwaan. Hambatan psikologis yang membuat seorang itu selalu merasa tidak mampu, tidak bisa. Oh itu bukan aku itu, ya tidak bisa. Oh itu bukan urusanku, bukan bidangku, aku gak mampu. Terus begitu ya. Jadi contohnya itu selalu ada rasa takut, rasa ragu-ragu. Di dalam dirinya selalu ada trauma-trauma masa lalu ya. Di dalam dirinya selalu ada pikiran-pikiran yang buruk, yang negatif. Seringkali gak mungkin itu gak bisa ya. Pokoknya orang-orang ini seringkali ada perkataan di dalam hatinya, impossible. Ya, next slide. Nah, penyebab mental block ini memang kata impossible. Ya, penyebab mental block itu yaitu orang selalu melihat dan bicara hal-hal yang buruk terus. Jadi porsi melihat dan porsi bicara keburukan itu besar sekali. Ya, baik tentang lingkungan maupun tentang dirinya pribadi. Ya, perhatikan ya. Tentang lingkungan maupun diri pribadi. Contohnya ya, orang yang gagal sekolah itu terus diingat. Jadi aku bodoh, gagal sekolah ya. Atau dulu sering disalahkan orang tua, sering disalahkan guru, sering disalahkan teman-temannya. Terus itu membekas. Atau pernah dibentak-bentak atau dipukul. Nah disinilah kita mengerti makanya orang tua tidak boleh dipukul. Ya. Guru tidak boleh pukul. Ya. Bentak-bentak aja nggak boleh. Saya nggak tahu ya di zaman saudara, apakah guru itu masih ada tempeleng? Masih ada nggak tempeleng? Nggak ada ya. Wah kalau zaman saya sekolah, guru itu begini. Nah, jadi kalau nggak buat PR, dia teliti satu-satu. Mana? Nggak ada. Tok gitu. Walanya ya. Jadi kejam. Ya, saya bilang guru zaman dulu itu kejam. Sekarang sih ada aturan ya, jadi guru tidak berani sekarang. Kalau dulu bentak, aduh rambut panjang itu langsung ditarik ini ya tarik ini. Gitu. Kuku panjang taruh di meja, pukul. Ya. Rambut minggu depan potong. Begitu. Ini SMP zaman saya ya, mulai SMP SMA, terutama SMP. SMP itu kelas berapa ya? 7 ya? Hah? 7, 8, 9 ya. Besok potong, ternyata mulai pagi masuk satu-satu dilihat. Oh ini enggak potong, yang enggak potong sana, duduk sana. Terus semua ditarik sini ya. Sakit ini, dia enggak peduli loh, tarik gitu. Nah, jadi gambaran guru zaman dulu itu kalau membekas itu juga seringkali membuli misalnya. Itu juga bisa membuat orang bisa mental block. Ya. Nah pernahkah Anda mendengar, next slide. Pernah enggak Anda mendengar kalimat-kalimat gini? Ngomong sih gampang. Ya, tapi melakukan itu sulit. Ya, sering begitu ya. Ngomong gampang. Bicara sih gampang. Tapi bertindak itu sulit praktek gitu. Dia ada peristiwa apa lagi, gampang ngomong. Bertindak nggak gampang. Ya. Atau saat orang lain mendengar bicara yang besar-besar, bicara yang kesuksesan besar, visi besar. Dia selalu ngomong, pamer, sombong. Terus begitu. Ya. Nah orang-orang yang respon seperti ini, itu masuk kategori mental block. Ya. Mana mungkin, aku loh keluarga biasa-biasa, papaku loh sekolahnya nggak tinggi, mama papaku juga nggak tinggi,
Ya, nggak mungkin. Disuruh mimpi besar. Bung Karno ngomong, gantungkan cita-citamu setinggi apa namanya? Iya, seperti bintang-bintang di langit itu loh. Itu Pak Karno. Ya. Tapi kalau orang yang mental block, gak mungkin aku. Aku ndak kaya. Mama papaku ndak kaya. Garis keturunan mamaku sama papaku juga nggak ada orang yang pintar-pintar, nggak ada. Itu mental block, sehingga nggak mungkin. Terus ngeliat temennya bisa sekolah luar negeri, langsung dia kecil. Nggak mungkin aku. Ya, itu semua mental block membuat orang sangat tidak bisa maju. Ya, seringkali dengan respon orang berkata misalnya ya semoga, ya mudah-mudahan. Kelihatannya merendah, enggak. Ya. Kalau yang kuat dari hati itu ya barangkali mungkin mustahil. Mimpi lu gitu. Ini semua perkataan-perkataan orang yang mental block. Ya. Saya kasih contoh kalau di Alkitab ya. Ayo kita lihat nih ya, di Alkitab ada nih. Next slide. Nah, kita lihat 12 pengintai tanah Kanaan ya. Musa ngirim 12 orang mewakili beberapa suku, masing-masing suku kirim. Ya, tentu yang dipilih itu pemimpin, orang yang pintar. 12 suku, 12 pemimpin suruh mengintai tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Intai. Jadi matanya sama, 12 orang berarti kan 24 mata ya. Sama-sama melihat. Ya, ini ada di Bilangan. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33 ya. Nah, ini ya, saya bacain ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasil mengintai kami. Wah ini ya. Cuman bangsa yang ada di situ kuat-kuat. Kotanya berkubu-kubu, lapis-lapis ya. Sulit dimasuki. Kotanya berkubu-kubu, sangat besar. Juga di sana ada keturunan Enak. Enak itu suku ya. Ada bangsa Enak itu orang-orang jahat. Ya, orang-orang bengis. Ya. Kami telah melihat di sana orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus. Ini orang-orang yang tidak gampang ditangani. Ya. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ini. Lalu Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Jadi ada 12, yang 10 dan yang 2 jawabannya beda. Yang 2 ini Joshua Kaleb. Ya, ini saya bacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kata Kaleb. Tidak. Kita akan masuk, maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju, kita tidak bisa masuk. Kita tidak bisa nyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya perkataannya coba. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, kabar buruk tentang negeri yang diintai itu. Dengan berkata, negeri itu telah kami lalui untuk diintai. Adalah sebuah negeri yang orangnya makan orang. Ya. Serem, mengerikan, itu penduduknya bisa makan penduduk. Nah, gitu loh. Ini yang 10 orang ini yang ngomong ini. Orangnya makan penduduk. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi. Lasasa. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak. Ya ini yang kejam tadi ya. Yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dengan demikian mereka takut. 12 cuman 2 yang positif, 10 negatif. Padahal sama. Yang 2 ngomong, kita pasti bisa masuk. Kita bisa serang mereka. Yang 10, gak bisa. Mata sama lihat,
hati pikirannya lain. Ya, ini bicara apa? Mental. Anda perhatikan semua orang sukses di dunia, semua orang sukses. Dia tidak punya mental block. Di Surabaya ada wanita sekolah di Universitas Erlangga. Sukses menjadi dokter, pinter. Ternyata waktu wisuda dipanggil bapaknya. Tahu bapaknya siapa? Tukang becak. Waduh, ya heboh semua orang. Ini anak bisa sekolah Erlangga karena pinter. Ya. Saya juga punya teman pendeta, pendetanya dari Flores ya, di Surabaya. Pendetanya miskin. Anak perempuannya ya anak-anak Flores gitulah modelnya ya. Anak perempuannya itu bermimpi sekolah dokter. Sehingga sempat mamanya ngomong, "Nak, dokter tuh mahal loh, duitnya siapa nanti?" "Enggak mah, aku kepingin dokter mah." Gitu loh. Namanya anak ya. Tapi papanya tidak berpikir negatif. Iyalah, ya gitu papanya. Tapi duitnya enggak ada. Tapi anak ini berjuang, nilainya bagus, dapat beasiswa di Erlangga. Ya. Masuk sekolah dokter pinter sekali. Langsung lulus, langsung praktek dikirim ke daerah. Setelah daerah lulus praktek, dia melanjutkan sekolah cari internis. Sekarang jadi dokter internis yang pinter. Jadi istri saya ngomong sama saya gini, hebat ya anaknya pendeta miskin loh itu. Ya. Kenapa anak ini tidak punya mental block? Bapaknya juga enggak. Pokoknya tugasmu belajar ya yang pinter ya, gitu aja mamanya, papanya. Dia berpikir kalau Tuhan izinkan biaya itu ada jalannya. Nah, betul ya. Makanya mental block ini kalau sampai dibawa sampai tua cilaka. Ya. Gak bisa apa-apa dia, pasti. Ya. Saya nyaris hampir kena mental block. Mental block saya itu, satu saya ini kalau dites itu orangnya introvert, bukan ekstrovert. Aslinya ya introvert. Introvert itu senang sendiri. Terus saya punya kelemahan tidak bisa ngomong lancar. Orang ngomong gagap. Mulai kapan? Mulai SD. SMP gagap terkenal sudah. Terkenalnya gini, kalau Jusman ini tidak usah disuruh baca, pasti tidak bisa. Jadi kalau digilir baca gitu, begitu Jusman lompat dia, tak gitu. Ya. Saya lompat bukan merasa dipermalukan, enggak waktu itu. Selamat, seneng gitu ya. Seneng, mestinya malu gitu loh ya. Seneng saya, selamat gitu. Untuk SMP. SMA, lebih lagi. SMA guru-gurunya itu malah gini, ayo baca, berhenti di saya, ditunggu sama gurunya. Bisa, pasti bisa. Ayo pelan-pelan gitu. Saya itu kalau ngomong huruf depannya itu huruf vokal, A gitu, enggak bisa keluar. Ya. Apakah, enggak bisa saya. Baca gitu ya, apakah enggak bisa. Jadi sedih kalau pas urut baca gitu, aduh saya nomor 8 ini. Dihitung 1, 2, 3, 1 nomor 8. Aduh mati, apakah, enggak bisa keluar. Sampai berkeringat. Ya. Jadi saya betul-betul mental block. Sehingga saya waktu itu berpikiran gini, gak bisa lah aku jadi, apalagi jadi pembicara ya gak bisa lah. Mau tampil-tampil gak berani. Ya. Tapi ibu saya ngomong begini, kalau anak laki gak berani tampil, gak bisa sukses besok. Kalau anak laki malu terus, kapan suksesnya? Gitu. Harus berani, itu ibu saya. Karena kalau ada tamu, saya masih kecil gitu, saya selalu di belakangnya ibu saya gitu. Bawa, pegang bajunya. Sama orang malu. Ya. Sampai SMA tetap enggak bisa. Sampai digoda oleh guru-guru ngomong gini. Kalau malam Jumat lidahnya dikerok sama emas gitu. Supaya lancar lidahnya. Yang lain makan pisang yang banyak supaya ngomong lancar. Kesimpulannya enggak bisa. Lalu saya mikir, mama saya ngomong kalau enggak berani
bicara, tidak berani tampil, tidak bisa maju. Saya mikir ini mau lulus, mau kemana sekolahnya ya. Anda tahu, saya masuk di Universitas Bahasa dan Sastra Inggris. Gila enggak? Sampai saya ini pacaran, kan satu sekolah sama Bu Lydia ini. Gurunya ngomong, Yusman sekolah di mana? Di Surabaya itu Pak, sastra Inggris. Sastra Inggris, baca aja tidak bisa, ngomong nggak bisa kok ngambil bahasa. Ya, loh saya itu sengaja. Kalau sastra Inggris di situ itu ada pelajaran baca puisi, ada speech pidato, ya. Walaupun takut-takut gitu, sengaja saya. Ini suruh praktek bicara gitu ya. Ini suruh maju, mimpin ini. Waduh, stres ya. Memang saya kuliah itu stres, ya. Lalu lewat dari situ, Anda tahu saya kerja, apa yang saya pilih. Sengaja memangnya. Saya cari bidang sales. Kalau sales itu kan jual ketemu orang. Pasti ngomong. Pikiran saya nanti di perusahaan kan pasti dilatih. Ada pelatihan. Betul. Dilatih. Latihannya itu tiap hari. Namanya istilahnya role play. Jam 9 sudah siap di ruangan. Ada meja panjang, kita berhadapan-hadapan. Siap, role play. Kamu jadi pelanggan, aku jadi penjual. Setelah selesai ganti aku jadi pelanggan, kau yang menjual. Terus begitu, dialog. Bosnya ngikuti, diawasi gini, didengar, kadang direkam. Di situ walaupun dengan gagap-gagap, saya memaksakan diri, saya fight dengan diri saya ya. Ya pimpinan saya tahu, ini agak gagap orang ini. Tapi saya terus gitu ya. Waktu praktek ketemu klien pun kadang-kadang didampingi gitu ya. Saya suruh ngomong, Yusman kamu yang ngomong. Waduh, gitu, tegang. Tapi saya punya pemimpin yang mengerti. Jadi juga diajar, dilatih. Nah suatu hari saya terlibat di dalam pelayanan persekutuan. Ya. Saya terlibat ikut di FA, ya. Lalu ikut di doa fajar jam 4. Ya. Datang dari rumah saya itu Surabaya Barat, datangnya ke Nginden, Surabaya Timur, Betani Pusat, kadang ke Betani Manyar, jauh ya. Jam 3 bangun, jam 4 acara, terus gitu. Ini apa dalam rangka saya supaya berani, ini. Betul sampai di situ akhirnya berapa kali pemimpinnya, masih hidup pemimpinnya, itu namanya Pak Kris Da Costa, udah tua sekarang. Yusman gitu. Besok yang ini kamu yang merenungkan di sini. Mimpin. Jangan saya dulu Pak, yang lain dulu. Enggak, kamu mimpin ya, ini bahannya. Di situ saya, ya berani. Terus berani. Sampai suatu hari ditugasi, kamu saya tugaskan sekarang, seminggu sekali. Kamu berangkat ke PT Pakrin, perusahaan-perusahaan. Itu jam 10 pagi ada persekutuannya, kira-kira 20 orang. Kalau PT sana, PT sana. Ya. Saya ikuti, khotbah. Ya. Selesai di sana berapa lama saya langsung ditunjuk. Minggu depan, ada waktu seminggu. Minggu depan kamu di Krian. Nah Krian itu kota iparnya siapa namanya? Besanya Pak Samuel. Ya. Jadi mertuanya Pastor Yoel itu di Krian. Kamu khotbah di umum minggu. Tak saya, waduh. Jangan umum Pak gitu ya. Itu orang banyak itu. Enggak umum. Saya mau. Ya. Saya tidak tahu sampai kapan hilangnya gagap. Saya tidak ingat saya. Sungguh tidak ingat. Sehingga pada waktu saya dialog sama istri, ada kesaksian di kelompok FA. Saya bilang, saya rasanya itu hilang. Gagap ini hilang dan saya berani tampil. Pada waktu saya mau nerima, tidak nolak. Disuruh mimpin di FA itu loh. Dan saya pokoknya dalam hati saya, aku tidak mau nolak Tuhan. Disuruh apa aja tidak mau nolak. Itu hilangnya kapan aku tidak tahu. Sampai istri saya
terus menikah dengan saya itu sampai guru-guru SMA-nya itu tahu. Yusman jadi apa setelah sekolah sastra Inggris? Jadi apa sekarang? Anu Pak, jadi pendeta. Pendeta gitu, ketawa dia. Apa bisa ngomong dia gitu. Jadi mereka masih stempelnya saya ini tidak bisa ngomong. Ya. Tapi hilang, ya. Hilang sampai detik ini. Ya. Nah itu mental block yang saya lawan. Saya tidak mendiamkan. Saya tidak mau diri saya divonis. Nggak mau. Ya. Saya lawan. Hilang nggak ada. Ya. Jadi saudara pun jangan sampai ada mental block apapun. Ya. Harus dilawan. Contoh kedua, Daud dan Goliat. Sama ini, ya. Ini ada di 1 Samuel 17. Daud Goliat ini, Daud itu tingginya 1,5 meter. Goliat berapa? Ada yang tahu? Daud tingginya 1,5. Berapa? Goliat? 3 meter. Jadi 2 kali lipat. Itu mau perang. Jadi ini kelompoknya orang Filistin diwakili nanti yang maju Goliat. Ini di lembah gini ya. Ini kelompok Filistin. Tokonya Goliat. Ini orang-orang Israel, rajanya Saul. Ini maju Goliat. Tiap hari maju. Jadi kalau ini dibuat film tidak menarik. Tiap hari berhadapan tidak perang-perang. Tiap hari yang turun tuh Goliat muter 40 hari. Muter terus gini. Ayo mana jagoanmu Israel gitu. Maju. Terus gitu ayo aku libas aku potong leher. Pokoknya ditakuti terus. Ini namanya teror. Jadi orang Israel diteror. Takutlah Saul. Padahal Saul ini raja yang suka perang. Ya, tapi ya tidak setinggi 3 meter. Ya, 2 meter ada tinggi. Ya. Tapi tidak berani dia ngeliat Goliat gila segede itu. Bawa tombak, bawa lembing, bawa waduh. Jadi Saul itu diam di antara orang-orang Israel sendiri. 40 hari diteror. Anda tahu siapa yang maju? Daud. Daud tiba-tiba muncul di situ. Dimarahi kakaknya. Ngapain lu kesini? Mau nonton? Lu tinggal siapa yang jaga domba-domba lu? Ini kan tukang jaga domba. Akhirnya dia ngomong apa? Siapa orang Filistin itu berani menghina orang Israel? Berani menghina umat Tuhan? Siapa dia? Ini kalau dia diamkan tidak bisa, harus ada yang maju. Aku yang mau maju. Waduh, kecil. Kakaknya tidak yakin. Tapi Saul coba, yes dipanggil sama Saul. Lu mau maju? Iya. Aku sudah biasa membunuh beruang dan singa. Singa yang mau makan dombaku, tak kejar, tak pukul. Beruang, tak kejar, tak pukul sampai mati. Kenapa? Karena Tuhan memberi aku kekuatan. Ini Daud. Jadi gimana lo? Aku yang maju perang. Udahlah aku yang lawan Goliat. Saul langsung gini. Pakai bajuku ini, pakai. Lu masih pakai baju perang. Yang kayak tebel-tebel kayak besi gitu ya. Daud ngomong apa? Nggak bisa aku gini, nggak bisa gerak. Dia kan kecil. Bajunya tebal-tebal berat. Berat, tak bisa gerak aku. Jadi gimana? Nggak usah pakai ini. Nah, gitu. Pakai baju biasa, baju tukang domba itu. Lalu dia ngambil batu cuma 5. 5 batu. Wah, diteror sama Goliat. Lu ngapain maju bawa batu? Memangnya gua anjing gitu. Memangnya gua anjing. Mau lu lempari batu. Lalu sebenarnya kita penggal, selesai. Apa ngomongannya si Daud? Gua gak takut. Lu datang dengan tombak lembing, gua datang bersama Tuhanku.
Aku sebentar akan mengalahkan kamu. Kamu yang tak potong lehermu. Coba, ini perkataan orang kecil Daud. Ya, orangnya pendek. Anda pernah berpikir enggak, kenapa kok 5 batu? Kok cuma 5 batu kali? 5. Kok enggak bawa 4 atau 1 atau 6? 5. Ini enggak banyak orang tahu. Ya. Dia maju cuma satu kali tok. Tapi bukan ketepil begini ya. Ketepil sekarang kan gini ya. Ini ketepilnya gini. Diputar. Weng. Batu itu bisa di sini. Ditulis di Alkitab, masuk di jidatnya. Masuk dalam jidatnya. Mati. 1 kali. Langsung Daud potong lehernya. Ya. Lalu semua orang Filistin takut semua. Lari. Ini perkataan Daud ini orang yang tidak ada mental block. Lihat fisik gede 3 meter, gua 1,5. Beruang singa pun aku bunuh. Ya. Ini kan maju pakai pedang, aku maju bersama Allahku. Ya. Nah, coba. Kita bisa enggak begitu menghadapi, ya apa mental blockmu saya enggak tahu. Ya. Ucapan-ucapan ini yang membangun. Tak ceritai ya, kenapa 5 ya? Raksasanya itu ada 5. 5. Kelompoknya Goliat. Hanya Goliat yang terbesar. Ada 4. Di antara itu masih ada 4 raksasa. Mereka lari. Lari Alkitab mencatat dikejar semua. 4 itu satu mati. Mati. Ya. Memang matinya dikejar tidak menggunakan batu lagi. Tapi artinya apa? Daud ngambil 5 itu kan sudah punya iman. Raksasanya ada 5. Mau gua bunuh pakai batu. Ya. Saya baca ini hebat. Ya. Jadi kita kalau mau maju, raksasa apa di dalam dirimu itu harus kau matikan. Raksasa itu ada ketakutanmu, khawatirmu, ragu-ragu. Aku gak bisa, gak mungkin. Nah itu impossible. Tidak ada. Bersama Yesus possible. 12 pengintai, 10 yang negatif itu mati semua itu. Dada yang sampai masuk Kanaan. Tapi Kaleb masuk Kanaan. Yang 2 tidak punya mental block. Mereka memandang dengan mata jasmani. Orangnya gede-gede. Mati gua. Kita kecil itu raksasa. Aduh gak bisa. Tapi yang 2 mata rohani. Aku masuk bersama Tuhanku. Aku libas semua. Mati itu. Raksasa itu mati. Ya, 10 tidak bisa masuk. Mental block. Ya. Jadi saudara, pesannya jangan sampai kita terkecoh atau dibodohi oleh berbagai bentuk mental block apa saja. Ya. Kalau enggak maju. Sukses, enggak bisa sukses. Akan sulit. Balik ke slide saya ya. Nah, next ya. Seharusnya kita itu berkata yang sama. Kalau dia bisa, aku pasti bisa. Ya. Kalau itu anaknya tukang becak bisa jadi dokter, aku pasti bisa. Harusnya begitu. Itu anaknya pendeta, orang Flores, miskin lagi pendetanya. Bisa jadi internis sekarang. Aku mesti bisa. Gitu, ya. Itu namanya memberantas mental block. Bersama Yesus apalagi, segalanya mungkin. Tapi kalau ditutup dulu, nggak mungkin. Itu berat. Ada orang yang mental blocknya berat sekali. Ya. Next, nah ini dikasih gambaran solusi beberapa orang yang praktisi. Nanti ada yang pilihan beda ya. 1, ubahlah pola pikir negatif. Saya dulu ngubah pola pikir. Kalau aku gini terus matilah mamaku betul, nggak bisa sukses, nggak bisa tampil aku. Gimana ya laki-laki gitu, ya. Jadi rubah negatif buang, tingkatkan kepercayaan diri. Saya mah nekat gitu. Mestinya ya kadang-kadang agak malu
Kadang-kadang agak ngecantol gitu ngomong. Gitu ya. Tapi terus saya tabrak terus ya. Ini yang ketiga, hadapi ketakutan bukan lari. Ketakutan itu di mana letaknya? Di mana? Rasa takut itu di mana? Ini? Sini? Sini. Ya. Takut itu ada di hati, ada di pikiran. Jadi kalau kau lari, yang lari fisiknya tetap ikut, takut itu di sini. Ya. Jadi enggak boleh. Enggak boleh menghindari masalah terus, enggak, aku takut gini, enggak bisa. Enggak akan sembuh. Karena ketakutan itu di dalam dirimu, jadi kau lari kemana aja nempel dia. Ya, jadi harus gimana? Dihadapi, diselesaikan. Ya, beruntunglah kita anak-anak Tuhan. Apa untungnya Pak? Roh Kudus bersama engkau. Ya, kalau maaf ya, yang lain di luar punya Roh Kudus. Enggak ada. Hanya yang percaya Yesus. Engkau bisa percaya Yesus karena ada Roh Kudus. Itu yang Yesus ngomong tuh. Aku mati, bangkit, sebentar lagi aku pergi naik ke rumah Bapa. Tapi tidak usah takut, kau tidak sendirian. Roh Kudus yang mewakili kau. Jadi Roh Kudus ini kerjaan utamanya apa? Melanjutkan karyanya Tuhan Yesus. Melanjutkan misinya Yesus itu Roh Kudus. Lebih untung kita. Kalau itu cuma Yesus kan seorang. Bergeraknya terbatas. Tapi kalau Roh Kudus semua ada di mana-mana. Semua di mana-mana. Ya. Dan saya sambung ya. Roh Kudus di sini. Jadi kita berteriak dengan Roh Kudus sama dengan berteriak dengan Tuhan. Sama dengan Allah, sama dengan Bapa. Dia di sini. Ya. Cek di seluruh Alkitab terutama Perjanjian Lama. Siapa yang menghadapi persoalan-persoalanmu yang menyelesaikan? Nah, siapa? Tuhan sendiri? Tidak. Cukup diwakilkan oleh para malaikat Tuhan. Daniel, kok bisa ya singa kok bisa tunduk diem di depannya Daniel? Loh, diem semua loh singanya. Ternyata kita baca apa? Yang memberangus mulutnya singa, semua malaikat Tuhan yang dikirim Tuhan. Satu. Terus Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang. Dimasukkan dapur api. Dapur api justru panasnya 7 kali lipat. Ya, panasin 7 kali lipat. Ya, 3 orang dibawa. Alkitab mencatat, yang bawa ini lu mati karena panasnya tidak kuat. Pengawal yang membawa mereka itu mati dulu. Lalu didorong masuk, tek, tutup, jelek. Besok dilihat, loh kok ada orang jalan-jalan di antara api. Loh kok 4 katanya Nebukadnezar. Loh kok 4, kemarin kan 3. Siapa satunya itu? Ternyata ditulis di Alkitab, Tuhan mengutus malaikatnya menyertai orang-orang ini. Hebat. Makanya orang percaya semakin kau baik jujur, semakin malaikat-malaikat itu mengiringi hidupmu. Dan itu otomatis. Ada 3 miliar orang Kristen di dunia Pak. Berarti berapa jumlah malaikat? Ya miliar. Malaikat itu diciptakan sebelum manusia diciptakan. Sebelum semua diciptakan, malaikat sudah dicipta. Cuman sayang sepertiga dari malaikat belot. Berarti malaikat itu punya free will kayak manusia. Sepertiga belot jadi musuh sampai sekarang. Tapi malaikat-malaikat Tuhan di kerajaan Tuhan hebat-hebat. Ya. Nah, jadi ingatlah peristiwa apapun begitu kok diselamatkan di dunia. Siapa? Tuhan tidak perlu turun tangan sendiri, cukup malaikatnya. Ya. Angels. Ya. Itu namanya penghulu malaikat, archangel. Ya. Siapa yang bisa ngalahkan? Salah satu aja yang disebut Angel Mikael. Wah, itu Kopassus ya. Kepalanya, pemimpinnya. Kesembuhan, Pastor Yoel kesembuhan. Be healed in the name of Jesus. Sembuh.
Di situ ada malaikat timnya Rafael. Jehovah Rafa. Mungkin bukan pemimpinnya, bukan Rafaelnya, cukup anak buahnya. Di seluruh peristiwa KKR, entah itu pelepasan, ngusir setan atau kesembuhan, selalu malaikat Tuhan terlibat di situ. Malaikat itu tidak bisa diperintah manusia, cuman Tuhan yang bisa perintah. Hebat ya, mestinya kita kalau tahu pola kerjanya Tuhan, kerajaan, tenanglah kita ini. Tenang, udahlah tenang. Ya. Kalau enggak tahu bingung. Ya. Kalau tahu, wah otomatis Tuhan. Teriaknya sama Yesus, Yesus tolong. Tapi malaikat langsung hitungan detik langsung menolong orang itu gitu loh. Ya. Hebat. Pernah lihat, ini di Surabaya kejadian. Pendeta dan keluarganya ke daerah mana namanya, daerah Bedugul ya, tinggi gunung. Kecelakaan, gulung ini. Anda tahu ada anak kecil tuh yang kecil, yang paling selamat kecil. Itu bisa keluar dari mobil. Loh kok bisa Pak keluar dari mobil? Pada waktu gelundung kan masih ada kaca segala itu. Anak ini sudah keluar dulu jauh, tanpa luka. Siapa yang bawa? Ya. Itulah cara kerja Tuhan ya lewat malaikat-malaikatnya. Luar biasa. Apalagi kalau kita mulai dari punya mental block terus melangkah ketakutan. Tuhan itu loh mengiringi setiap orang percaya. Ya. Malaikat-malaikatnya mengiringi kamu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah orang yang hormat kepada Tuhan. Jadi kalau engkau hormat kepada Tuhan, takut Tuhan, itu otomatis ada penjagaan. Otomatis ya. Berikutnya, fokus kepada proses. Sebentar, bukan kepada hasil. Kayak saya tadi kan proses bagaimana menyelesaikan mental block. Ya, itu proses panjang. Kan tidak seketika saya hilang. Ya. Saya perhatikan proses. Masih gagap-gagap, biarin aja lah. Biarin, nekat terus. Ya, kadang-kadang diam di rumah tuh baca. Baca keras gitu, baca keluar suaranya. Nah, gitu. Kalau baca di hati kan tidak kentara. Baca suara supaya keluar suara. Ya. Temukan komunitas yang sehat. Nah, jangan kumpul, kalau kamu punya mental block, jangan kumpul orang-orang yang energi sucker. Manusia itu ada dua ya. Di sini juga pasti ada. Orang yang energy giver dan orang yang energy sucker. Yang tidak boleh jangan kumpul energy sucker. Energy sucker itu apa? Orang kalau kamu ngomong sama dia, energimu terkuras. Ngomongnya dia tuh negatif, jelek. Ngomongnya dia tuh mengerikan, buruk. Ya, kita suruh dengar. Ini namanya energi sucker. Disedot energinya. Capek orang gini. Ketemu, datang, ngeluh. Gimana lu? Pusing, repot. Besok ketemu lagi. Gimana lu? Sakit kepala aku. Semua yang buruk. Ya. Ini nyedot energi orang yang diomong. Tapi kita harus kumpul dengan komunitas yang energy giver. Energy giver tuh ngomong gimana? Gimana lu? Kemarin sulit gak? Pokoknya kita harus berani. Gitu loh ya. Ini memberi semangat ngomong. Bisa Yus. Jangan ngomong gak bisa. Bisa. Itu energy giver. Kita kalau ngomong sama dia jadi kuat. Jadi termotivasi. Ya. Nah kalau kumpulnya salah, orang-orang yang sakit ya energi sucker, tambah parah kita. Ya. Oh gak bisa lah, susah. Apa zaman sekarang, susah gak bisa. Ya. Nah ini yang keenam dikasih solusi, beranilah untuk merubah penampilan. Nah, betul. Siapa yang dulu jalannya agak gini ya. Orang dari masuk itu kelihatan lah. Pelan-pelan gitu. Suruh ngerubah. Begitu masuk kamu mesti tegap. Pandangannya ke depan. Ini melatih tidak ada mental block. Nah,
Kalau enggak, apalagi ya, enggak siap gitu, masuk ruangan. Loyo, kelihatan orang, wajahnya, jalannya, nggak boleh. Ternyata orang-orang sales itu juga diajari begitu. Jadi saya waktu di dunia sales ya tahu. Nggak boleh Yusman, masuk dinilai. Ayo coba mulai depan pintu termasuk, masuk. Kelihatan. Makanya para penginterview kalau pinter. Kau belum interview ngomong, buka pintu dilihat, jalannya dilihat, tahu. Cara duduknya sebelum duduk pun tahu dia. Orang ini gimana, pede enggak, percaya diri enggak. Ya. Kalau ngomong, dijak ngomong, ngelihat kemana orang ini. Nah itu. Kalau mau belajar mental block, tampilannya dirubah. Cara ngomong sama orang, pandangnya orang harus berani. Ya. Kalau enggak bisa, tetap mental block terus. Ya. Next. Nah ini praktisi yang lain mengatakan mirip sih ya. Tulis semua kelemahanmu, tulis kelebihanmu. Aku ini lemah ini, aku punya kelebihan ini. Terus disuruh ngasah, kemampuanmu diasah. Ini orang-orang yang praktisi ya. Tingkatkan orang-orang yang sama ini ya. Berani korban waktu. Nah ini, belajar dan fokus. Ya ini yang aku lakukan itu. Ya. Berani korban waktu, belajar dan fokus pada apa yang kita belajar menyukai. Ya. Saya introvert, orang introvert diam tidak bisa ngomong. Tapi saya akhirnya karena punya cita-cita, punya ingin belajar. Ya, belajar terus. Siapa yang suka baca di sini? Hobi baca? Enggak. Hansel lebih baca, Hansel? Enggak, Indonesia. Enggak. Orang Indonesia punya kelemahan, tidak suka baca. Ya. Iya. Nah ini tidak boleh dibiarkan. Baca. Ya. Saya ini, waduh, Anda kalau ke rumah saya Surabaya, buku saya itu 10 lemari. Lemari yang gini ya. Itu 10. Baca terus aku dulu. Gitu. Apalagi saya introvert, orang yang senang di dalam. Wah, senang baca terus. Ya. Tapi introvert saya bisa berubah ya karena perjuangan diri. Ya, kalau introvert tuh nggak mau ngomong-ngomong gini nggak mau, malas. Ya, miliki penampilan sama. Ya, nah biarlah pembelajaran kita mengenai mental block ini kita tidak boleh diamkan. Kalau kau ingin maju, engkau harus berani melawan, terobos terus. Ya. Kalau enggak, ya gak bisa maju. Ini pilihan hidup. Ya. Jangan ngomong, enggak bisa Pak, aku berat sekali soal ini. Oh enggak, semua bisa. Bisa dirubah. Ya. Amin, yuk kita berdoa.